Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kelas bahasa Indonesia pada pertemuan ke-11 yang insya Allah akan diadakan selama 80 menit ke depan. Oke, pekan lalu kita sudah membahas jawaban dari soal OTS gitu ya. Kemudian membahas mengenai bagaimana sebaiknya teks prosedur itu dibuat, bagaimana struktur teks prosedur kompleks dan segala macam gitu. Pada bukunya, buku ini modul elektroniknya itu banyak ininya ya. Banyak contoh-contoh teks prosedur sebenarnya, dan teman-teman bisa belajar sendiri. Oh, ternyata kalau teksnya mengarah ke sini, temanya tentang ini, sesuatu, oh modelnya seperti ini. Jadi prinsipnya sih sama dengan aturan-aturan yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Waalaikumsalam Mbak Neng Lili dan Mbak Atun. Oke, kita lanjut. Pekan lalu itu kan kita membahas mengenai itu ya, tata cara atau prosedur atau struktur dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian kemarin itu kita mencoba untuk menyusun teks prosedur yang sudah kita buat, yang urutannya tuh acak gitu. Jadi bagaimana menyusun teks prosedur yang baik. Kemudian selanjutnya kita lanjut ya, tentang puisi. Memahami prosedur membaca puisi. Siapa di sini yang dulunya sering membaca puisi atau mungkin hobi dengan puisi? Mbak Maya. Kenapa identik dengan Mbak Maya ya? Yang senang sama puisi nih siapa? Iya ya. Kenapa identik dengan Mbak Maya nih? Jangan-jangan icon dari kelas ini itu Mbak Maya ya? Oh iya, karena suaranya merdu gitu ya. Nah, dalam kita baca sekilas ya mengenai bagaimana prosedur membaca puisi. Nah, di sini ada contoh puisi karya Chairil Anwar, sastrawan angkatan 1945, yang judulnya Aku. Mungkin mbak-mbak sekalian penggemar dari AADC, Ada Apa Dengan Cinta, puisi ini salah satu puisi yang diangkat dalam film tersebut gitu ya, dimana tokohnya itu Rangga yang sangat hobi dengan karya sastra, terutama salah satu dari sastrawan yang diangkat pada film itu adalah karya dari Chairil Anwar, dan judulnya ya Aku ini gitu. Tadi teman-teman sekalian menunjuk, oh iya siapa yang hobi puisi atau siapa yang suka puisi gitu. Mbak Wina dan Mbak Bintang langsung menjawab Maya gitu. Jadi icon dari puisi kayaknya Mbak Maya gitu ya. Katanya alasannya karena Mbak Maya punya suara yang merdu. Nah, dalam membaca puisi itu suara merdu juga salah satu unsur untuk membaca puisi. Tapi yang paling penting itu dalam membaca puisi, ketika misalnya kita membaca puisi yang modelnya teatrikal gitu ya, teatrikal dalam arti
Kita membaca puisi dan berusaha menjiwai isi dari puisi tersebut, kemudian diperagakan dengan entah itu intonasi dalam pembacaan puisi, pakai dinamika. Kalau misalnya memang dibutuhkan ketegasan, maksudnya suara keras dan segala macam dalam pembacaan puisi tersebut, maka dipakailah teknik-teknik seperti itu gitu. Mbak Cahaya katanya suaranya kayak Ian Kasel. Mbak Cahaya, oh Cahaya Bintang. Oh berarti kalau yang bersuara kayak Ian Kasela nanti nggak usah puisi berarti. Nanti suruh nyanyi aja. Iya, sebelum kita baca dulu, jadi kita perhatikan nih apa yang teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam pembacaan puisi. Nah, dalam membaca puisi banyak ya, ada beberapa teknik yang digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada intonasi. Intonasi itu bagaimana kita membacakan puisi dengan nada intonasi. Nada maksudnya nada suara yang tepat. Ketika misalnya kita ingin seperti misalnya dalam suatu puisi itu ada penekanan, ketika misalnya kita ingin menyampaikan bahwa ini adalah keresahan, ini adalah hal yang krusial, hal yang penting, hal yang intinya kita ingin menyampaikan penegasan dalam pembacaan puisi kita, maka dinamika suara keras khususnya sangat banyak dipakai dalam pembacaan itu. Kemudian ketika misalnya ada drama di situ, ada misalnya ada kesedihan segala macam, kegalauan, kesedihan, maka digunakan penekanan suara yang agak lemah, agak lembut gitu untuk menggambarkan bahwa ini adalah letak kesedihan atau kegalauannya di situ. Jadi dalam puisi itu teknik tersebut sangat berperan penting ya untuk bisa sampai ke penikmatnya atau pendengar karya tersebut gitu, pendengar pembacaan puisi. Jadi ketika misalnya teman-teman ditunjuk membacakan puisi gitu kan, membacakan puisi, kemudian teman-teman menggunakan menggunakan teknik-teknik tersebut, prosedur-prosedur dalam membaca puisi, maka kita sebagai pendengar bisa menikmati atau bisa memahami, ternyata puisi ini tuh tujuannya ini, bermakna ini, sampai ke penikmat puisi tersebut. Nah, ya ekspresi, kata Mbak Maya Ristian. Ya, salah satu dari teknik membaca puisi juga ditentukan oleh ekspresi ya. Ada di sini namanya membaca ekspresif. Jadi ketika kita membaca puisi, ekspresif dalam membaca itu sangat dibutuhkan. Apa itu membaca ekspresif? Ya tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, memakai jadi intonasi yang main di situ. Biasanya kan kalau anggaplah kalau seni drama atau seni teater, yang ekspresi itu adalah gerak badannya kita, muka mimik wajahnya kita gitu, yang berekspresi, ada gerakan-gerakan olah tubuhnya kita gitu. Tetapi ketika di dalam puisi, ketika kita membaca puisi,
tidak hanya itu, dibutuhkan permainan dinamika suara pada pembacaannya, sehingga puisinya itu lebih lebih kayak memiliki jiwa, ada soulnya gitu, ada rasanya, jadi nyampe ke pendengarnya, ada emosi, ada ekspresi ya. Jadi kayaknya pada paham semua ya, berarti pada agak at least tahulah, paham tentang pembacaan puisi itu. Waalaikumsalam Mbak Afu, Mbak Alfian. Kemudian di sini ada puisi karya Chairil Anwar. Chairil Anwar ini sastrawan berasal dari Medan. Lahirnya di Medan pada tahun 1922. Ini adalah salah satu karya fenomenalnya gitu, yang selalu muncul. Jadi setiap ada puisi, ceritanya contoh-contoh puisi itu, saya ingat dulu waktu ketika masih sekolah SMP atau SMP dan SMA, teks puisi yang sering muncul ya salah satunya adalah karya dari Chairil Anwar ini berjudul Aku. Oke, ada baiknya kayaknya kalau teman-teman di sini mencoba membaca. Sekarang tidak hanya giliran Mbak Maya saja. Waktu itu kan Mbak Maya mewakili teman-teman untuk membaca puisi gitu kan. Tapi ada ini semua karena ceritanya kita bagaimana prosedur membaca puisi dengan baik, maka ada baiknya teman-teman mempraktekkan teori ini gitu, kita pelajari. Kayak ini ada beberapa yang harus diperhatikan atau teknik-teknik yang diterapkan dalam pembacaan puisi. Apa saja? Yaitu adalah volume suara. Volume suara yaitu dinamika ya, keras lemahnya pada saat membacakan puisi. Kemudian artikulasi. Artikulasi suara adalah pengucapan kata demi kata dengan benar serta dengan suara yang jelas dan pilah. Intonasi adalah salah satu teknik pembacaan puisi, juga adanya intonasi. Intonasi adalah lagu membaca atau kayak lagu membaca maksudnya nadanya dalam membaca. Kalau misalnya dalam bernyanyi ada kayak stylenya seperti jazz style atau enggak pop style. Nah, ini adalah intonasi di sini maksudnya adalah lagu membaca. Yaitu penggalan kata dan tinggi atau rendahnya suara pada saat membaca baris demi baris puisi. Kemudian gerak tubuh yang tadi Mbak Maya dan Mbak Wina sebutkan ya, ekspresif. Nah, ekspresif itu di salah satunya diambil dari gerak tubuhnya. Gerak tubuh atau mimik meliputi gerak seluruh anggota tubuh. Kakinya berbicara, tangannya, badan, dan kepala sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Tapi umumnya kalau orang membaca puisi itu ya, kalau misalnya teatrikal yang memegang teks puisi di salah satu tangannya, kemudian tangan yang lain hanya mengekspresikan dengan sederhana gitu, entah itu menggerakkan ke atas atau memegang dada seperti itu. Hanya sebatas itulah, tidak mengeksplor atau tidak mencoba ke seperti yang dijelaskan ya, olah kaki, tangan, badan, dan semua anggota tubuh gitu, tidak. Tapi
cenderung, tapi kecenderungan dalam membaca puisi hanya lebih ke batasnya, batas gerakannya itu sangat kecil gitu, sangat terbatas, hanya menggerakkan satu tangan sebagian umumnya ya, umumnya. Kemudian adalah mimik. Di sini dipisahkan bahwa mimik adalah ekspresi atau perubahan wajah sesuai dengan karakteristik dan suasana. Jadi ketika misalnya puisinya itu mengandung amarah, kita bisa lihat dari ekspresi muka dan penekanan suaranya pada si pembaca puisi itu. Misalnya sedih, bisa dilihat dari ekspresi mukanya gitu. Kemudian malah Mbak Nila dan Mbak Siti Sumarni. Kemudian pandangan mata. Nah, pandangan mata ini harus berbicara gitu, mata berbicara. Jadi arah mata memandang, harusnya pandangan mata ditujukan ke segala penjuru tempat penonton berada. Maksudnya di sini adalah ketika misalnya kita membaca gitu kan, tidak hanya berfokus satu sisi penonton saja gitu, tapi sebaiknya menjangkau semua penonton. Jadi kita bisa melihat semua penonton sehingga apa yang kita bacakan sampai ke semua penonton, tidak hanya untuk beberapa penonton saja. Nah, itu tadi ya teknik-teknik dalam pembacaan puisi. Kalau gitu kita coba gitu ya, masing-masing dari kalian membaca puisi tadi karya Hairil Anwar. Kemudian kita sama-sama menilai gitu, kasih penilaian buat temennya yang membaca puisi dengan berdasar atas teknik tadi ya, teknik pembacaan puisi tadi. Dimulai dari yang urutan pertama di attendee listnya ya. Semoga semua pada bisa ini membaca. Oh iya, katanya apa maksudnya di sini? Lagi mempelajari puisi, mau ikutan lomba puisi di TBM. Oh iya boleh, itu sangat ini. Jadi ada yang mau ikut lomba berarti tempat yang baik untuk belajar ya pada saat ini gitu ya. Mari kita coba. Jadi ada saya dan teman-teman bisa menilai cara membaca teman-teman sekalian. Teksnya kelihatan nggak sih? Oke, kita coba pertama ke Mbak Wina ya. Mbak Wina bisa baca nggak? Waalaikumsalam Mbak Nona. Gimana Mbak? Halo Mbak Wina, bisa bacakah? Kalau bisa saya nyalain ininya, mikrofonnya. Setelah Mbak Wina bersiap Mbak Tini ya.
Mbak Maya. Halo Mbak Wina, gimana Mbak Wina? Mbak Wina nggak ada respon nih. Jangan-jangan nggak denger lagi ya. Tes, tes. Suara saya kedengeran. Untuk semuanya gimana? Oke, Mbak Wina nggak ada suaranya. Oke, Mbak Wina kayaknya jaringannya nggak mendukung, jadi dia keluar. Kepada Mbak Tini, boleh bisa baca nggak, Mbak? Saya nyalain mic-nya. Mbak Tini, wah Mbak Tini juga nggak bisa ya ngedenger. Halo Mbak Tini. Kalau gitu kita lanjut ke Mbak Bintang ya. Mbak Bintang, saya nyalain. Bisa? Oke. Eh, kok nggak ada gambar? Oh, nggak ada gambarnya ya? Mbak Wina gimana? Bisa nggak bacanya? Iya, nggak apa-apa. Sekarang bisa nggak bacanya Mbak Wina? Oh, jelas nggak jelas ya? Kalau gitu Mbak Bintang. Mbak Bintang gimana nih? Kalau masih nggak jelas kita pindah ke Mbak Maya. Mbak Maya bisa ya? Mbak Bintang dulu, Ding. Mbak Bintang dulu bisa. Oh, gimana gimana? Oh iya, oke Mbak Bintang dulu ya. Iya, sama-sama belajar Mbak Bintang. Mbak Bintang nanti baca, kita koreksi sama-sama gitu. Saya nyalain ya mic-nya.
Oh, malam. Ya boleh Mbak dibaca sekarang. Halo, halo. Saya dengar kok, dengar Mbak. Benar, dengar. Ya, boleh dimulai Mbak Bintang. Oke, makasih Mbak Bintang. Ya, itu tadi ya Mbak Bintang yang sudah membaca sebagai pembaca puisi di sini. Apa yang kita bisa ini berikan masukan ke Mbak Bintang? Kira-kira dari teknik membaca puisi ini, oh gimana nih maunya? Maunya semua dulu membaca, terus kita mengkoreksi sama-sama, atau mengkoreksi satu persatu. Jadi setelah membaca, satu orang membaca langsung dikoreksi, atau kita membaca, teman-teman membaca semua, kemudian nanti sekalian dikoreksi gitu. Gimana baiknya? Koreksi belakangan, kata Vin. Gitu ya. Oke deh. Selanjutnya Mbak, siapa nih yang tadi bisa? Mbak Maya berarti ya? Halo Mbak. Malam Mbak Maya, boleh dibacain? Dengar, jelas. Halo? Ya, oke. Boleh dimulai Mbak. Oh iya, makasih Mbak Maya. Oh, itu tadi pembacaan dari Mbak Maya.
Selanjutnya kita coba ke Mbak Putri ya. Mbak Putri bisa nggak ini pakai nyalain? Mbak Putri gimana nih? Oh, nggak bisa Mbak Putri. Kemudian Mbak Neng Lili ya, saya coba ya. Mbak Neng Lili bersedia? Udah ready? Saya nyalain ya mic-nya. Oh, Mbak Wina. Oke, Mbak Wina ready nih. Oh, iya. Kalau gitu saya ini, kita urut ya. Tadi kan Mbak Bintang, Mbak Maya, kemudian Mbak Putri. Mbak Putri belum ini kayaknya. Nggak bisa nyala mic-nya. Kemudian Mbak Neng Lili. Mbak Neng Lili gimana nih? Bisa nggak? Mbak Neng Lili nggak ngerespon ya. Mbak Atun? Bisa nggak Mbak Atun? Mbak Atun? Oh, ada majikan. Oke. Kemudian, kalau gitu Mbak Alfian. Bisa nggak Mbak Alfian? Mbak Alfian nggak ada respon ya? Mbak Dewi. Mbak Dewi nggak bisa ya tadi? Iya, nggak apa-apa Mbak Atun. Mbak Dewi gimana? Oke, Mbak Dewi. Mbak Nila gimana? Oh, Mbak Alfian bisa ya? Oke, Mbak Alfian ya. Halo, malam Mbak Alfian. Monggo dicoba. Makasih Mbak Alfian. Ya, kemudian Mbak Nila. Bisa ya Mbak Nila? Mbak Siti mau, oke. Mbak Nila nggak ada respon ya? Halo Mbak Nila. Kalau Mbak Nila nggak bisa, kita pindah ke Mbak Siti Sumarni.
Halo Mbak Siti, boleh dicoba Mbak? Ya, makasih Mbak Siti. Oh iya, ya selamat istirahat Mbak Nila. Mbak Wina boleh, bisa nggak Mbak Wina? Mbak Wina bisa ya? Oke, saya nyalain. Halo Mbak Wina. Coba Mbak, malam. Iya, jelas Mbak. Halo, boleh, boleh dengar dengar. Iya, jelas. Iya, dengar. Iya. Halo. Makasih Mbak Wina. Dengar Mbak Wina, walaupun tadi sempat putus kayaknya sekali. Oke, kemudian Mbak Desti bisa. Mbak Desti ya. Wah, jaringan saya kurang mendukung. Halo? Halo teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Tes.
Oke, saya coba ke Mbak Desti ya. Mbak Desti bisa membaca nggak? Mbak Putri bisa baca? Tadi siapa lagi yang ingin membaca? Mbak Desti, Mbak Ari, Mbak Nona, Mbak Afu, Cenas bisa baca nggak? Saya nyalain mic-nya. Tes. Oke ya, saya coba ke Mbak Nas ya yang respon duluan. Oh, Mbak Afu. Oke, abis ini Mbak Afu. Halo Cenas. Ya boleh Mbak dibaca. Ya, halo. Halo. Udah Mbak? Udah. Makasih Cenas. Walaupun putus-putus ya tadi. Makasih. Kemudian Mbak Afu ya. Halo Mbak Afu, monggo. Makasih Mbak Afu. Mbak Dewi, iya nih Mbak Dewi. Tadi katanya nggak bisa bilangnya. Gimana teman-teman? Nggak bisa headsetnya kata Mbak Dewi. Ya udah. Mbak Nona tadi bisa nggak? Mbak Nona dan Mbak Ari.
Coba ya, Mbak Nona ya. Kita nyalain. Halo Mbak Nona. Oke. Monggo Mbak dibaca. Oke, makasih Mbak Nona. Tuh, pengen nangis kata saya. Nice ya. Mbak Ari gimana nih? Mbak Ari, Mbak Desti? Kita butuh 2 orang lagi. Mbak Atun. Mbak Atun belum nggak? Udah nggak belum sih? Mbak Atun bisa baca nggak? Tuh, di request sama teman-temannya. Ini oke, ada majikan. Mbak Ari lagi membisu. Jadi gimana? Udah nggak ada lagi ya yang bisa ya? Oke, Mbak Putri ya. Oh, nggak bisa dinyalain Mbak, karena katanya nggak menggunakan headset, jadi handphonenya nggak bisa. Gimana Mbak Putri? Coba pakai headsetnya Mbak. Oke Mbak Rika ya. Mbak Ari. Kok kenapa saya dengarnya ngelihatnya Mbak Rika? Oke. Halo Mbak Ari, monggo Mbak baca langsung. Oke, makasih Mbak Ari. Tadi Mbak Dewi ya. Mbak Dewi udah bisa baca ya? Saya nyalain ya.
Oke, sepertinya jaringan Mbak Dewi ini ya, susah di ini. Kok sepi? Oh, susah ya dihubungi Mbak Dewi ini. Ya semuanya. Oke, oke Mbak Putri, saya coba ya ke Mbak Putri. Halo, Mbak Putri. Aduh, tadi bisa nyambung Mbak Putri, kenapa tiba-tiba putus? Oh iya, Mbak Dewi nggak bisa ya. Jadi nggak bisa ya Mbak Putri. Oke deh, sudah dicontohkan ya dari teman-teman, beberapa teman gitu, yang tidak bisa membaca mungkin karena kendala teknis ataupun tidak bisa ikut aktif gitu tadi membacanya. Ya, kita sama-sama nilai deh teman-teman yang sudah membaca. Yang sudah membaca tadi ada Mbak Maya, Mbak Cahaya, Mbak Neng, Mbak Alfian, Mbak Nila, Mbak Nila baca nggak sih? Mbak Siti Sumarni, Mbak Wina, Cenas, Mbak Nona tadi ya, Mbak Afu. Nah, yang sudah baca ini ya, sebenarnya hampir semua sudah menerapkan trik-triknya gitu, trik teknik-teknik dalam puisi. Jadi ada, kita bisa baca deh. Menurut saya sih semua ininya seragam gitu, seragam lagu bahasanya. Kan salah satu dari teknik membaca puisi adalah, salah satunya adalah lagu membacanya. Nah, teman-teman nih sama gitu, hampir sama nadanya. Aku, kalau sampai waktuku gitu kan. Umumnya sih memang yang kita dapat pelajaran sebelum-sebelumnya ya, ketika juga saya di SD, SMP, sampai pada waktu sekolah pun, sampai SMA, model-model orang membaca puisi dan kita diajarinnya ya seperti itu saja gitu nadanya. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman ingin mendalami puisi, kemudian mungkin join dalam organisasi seperti teater gitu kan, mungkin lebih menjiwai lagi dan bisa menemukan nada-nada yang lain gitu. Kata Mbak Nas, aku ramudeng masalah puisi. Iya sih, orang yang nggak terlalu paham tentang sastra-sastra tingkat tinggi kan kita biasanya menemukan gitu kan dalam puisi itu eh, bahasa-bahasa yang digunakan adalah kebanyakan bahasa kiasan gitu, atau konotasi yang bahasa ungkapan-ungkapan yang umumnya kita jarang menggunakannya dalam bahasa sehari-hari gitu. Jadi biasanya agak kurang paham gitu. Seperti kayak penggunaan kata gitu, tak perlu sedu-sedan itu. Kemudian
banyak istilah-istilah um, konotasi dalam uh, puisi yang membuat orang-orang seperti kita yang mungkin notabene tidak terlalu interest dalam karya sastra puisi khususnya gitu kan, jadi nggak terlalu memperhatikan itu gitu. Saya pun kalau ditanya tentang puisi gitu ya, puisi itu menurut saya orang yang membuat puisi menurut saya keren, orang yang membaca dan menyukai puisi itu juga keren. Soalnya saya tidak bisa sampai ke tahap seperti itu gitu. Saya hanya um, penikmat puisi doang. Misalnya saya dibacakan seperti puisi gitu. Tadi teman-teman membacakan saya puisi, saya hanya masih sebatas penikmat saja gitu. Iya, um, karya sastra lainnya mungkin lebih gampang gitu ya, seperti kata Mbak Maya, dia senang sama puisi, sama novel, cerita-cerita lain. Mbak Siti Sumarni juga suka dulu gitu kan. Kelihatan ketika misalnya ditunjuk atau disuruh untuk membacakan puisi. Pasti ada penekanan-penekanan yang bisa ngerasa lah. Orang yang suka berarti lebih menjiwai, kata Mbak Anas. Jadi lebih menjiwai dan lebih dapat feel-nya dalam membacakan puisi. Nah, hal yang harus diperhatikan juga ketika misalnya kita membaca puisi itu, sebaiknya kita mengetahui dulu ya, garis besar puisinya ini menyampaikan apa. Puisinya ini menggambarkan kesedihan kah, keresahan kah, amarah kah gitu. Jadi emosi yang dituangkan ketika misalnya membaca puisi tepat gitu ya. Misalnya menceritakan kemarahan, jatuhnya eh, dibacanya nadanya ya nada sedih, nada lemes gitu kan, nggak sesuai gitu. Atau misalnya bentuk protes gitu kan, disampaikan mungkin dengan nada yang senang atau segala macam. Jadi harus tepat dalam memaknainya. Iya, benar sekali. Nah, dari teman-teman yang sudah membaca ini sebenarnya hampir semuanya sudah paham ya dasarnya, basicnya. Karena kalau saya nilai sih basicnya itu ya nadanya yang udah mirip-mirip lah. At least ada lagunya. At least ya. Paling tidak udah ada lagunya gitu. Lagu dalam membacanya. Nah, ada beberapa yang sudah menggunakan seperti kayak intonasi ya, intonasinya keras lembutnya, penekanannya ada yang di tegesin, ada yang di lemah lembutkan gitu. Udah ada, berarti beberapa ada yang expert atau misalnya tahu, lebih tahu tentang puisi ini. Beberapa ada yang sekedar sebagai pembaca umumnya ya, seperti saya misalnya, kalaupun saya disuruh baca ya sama seperti kalian gitu, cara membacanya. Itu ya, teman-teman bisa iniin lah, ngerasain gitu, yang siapa yang paling dapet feel-nya ketika membaca ini, bisa menjiwai kayak ya, seperti contohnya ya Mbak Maya, Mbak siapa tadi, Mbak yang membaca, Mbak Nona kalau nggak salah ya, Mbak Nona, kemudian yang yang bisa tadi, yang paling saya ingat tadi sih yang membekas banget ketika Mbak Maya, Mbak Siti Sumarni juga ya, Mbak Siti Sumarni, kemudian Mbak Nona membacakan itu lebih mendayu-dayu, ada lagu-lagu lebih mendalam gitu, yang lain masih pada umum. Untuk Mbak Bintang, kan tadi mau dikoreksi nih. Nah, Mbak Bintang di antara teman-teman yang lain, Mbak Cahaya ya,
Halo, suara saya kecil ya? Tes, tes. Oke. Jadi untuk Mbak Bintang, di antara yang semua ya, semua yang sudah membaca, Mbak Bintang mungkin lebih kurang dalam intonasi gitu. Jadi cenderung flat. Jadi ketika kalau sampai waktuku, ku tak seorang kan merayu, tidak juga kok gitu-gitu. Maksudnya kayak yang masih kurang dalam penekanannya. Jadi mungkin juga Mbak Bintang orang yang pertama gitu kan membaca, ataupun tidak interest dengan dalam puisi ini gitu. Atau istilahnya kata Mbak Anas tadi, orang mudeng gitu, nggak mudeng dalam puisi ini, mungkin ya hasilnya seperti itu gitu, bacanya baca flat kayak baca teks seperti biasa gitu ya. Jadi mungkin yang mungkin ketika Mbak Bintang membaca ya perlu belajar dengan teman-teman yang lain mengenai intonasi gitu. Jadi at least kalau misalnya kita nggak paham-paham banget, tapi ada intonasi yang diberikan pada saat membaca pembacaan puisi itu ya lebih menggambarkan ini loh puisi, bedanya puisi dengan teks bacaan biasa seperti itu. Tugas buat baca aja. Buat puisi ya. Bisa sih kalau teman-teman interest dengan pembuatan puisi, mungkin bisa gitu membuat puisi. Cuman saya takutnya ke teman-teman yang tidak interest dengan puisi gitu. Jadinya ini apa uh, apa ya? Jadinya kurang dapet gitu ininya. Ketika dalam mengerjakan tugasnya gitu kan. Atau gini deh, nanti boleh kalau misalnya pada pertemuan terakhir gitu kan, teman-teman bisa mencari cari puisinya masing-masing ya, masing-masing. Kemudian nanti teman-teman bisa membawakannya di kelasnya kita nanti di pertemuan terakhir gitu. Jadi ada inilah, at least kan kalau teman-teman memilih puisinya sendiri, entah itu mau buat sendiri ataupun mencari karya sastra lain kemudian membacakannya, mungkin lebih dapet soulnya, bisa menjiwai gitu. Ya nggak bisa puisi ya nggak apa-apa, jadi kayak yang mencari puisi yang lebih dipahami lah, lebih lebih uh, paham gitu, lebih oh ini saya ngerti dengan puisi ini. Jadi ketika membacakannya pun lebih bisa berekspresi di dalamnya. Wah, diunggah ke FB bacanya katanya. Kalau yang pede dengan baca puisinya sih nggak apa-apa, diunggah juga nggak apa-apa. Yang lain mungkin yang kurang ini ya boleh di dalam kelas saja gitu. Nanti kita bahas itu. Iya, benar sekali. Jadi karya lain. Jadi gini, jadi kan ada beberapa yang senang interest dengan puisi ini, ada yang mungkin kurang dalam tema ini. Nah, jadi misalnya kayak Mbak Maya suka dengan karya puisi.
bisa jadi Mbak Maya kalau misalnya ada puisi yang sudah dibuat gitu, bisa dibawakan nanti gitu kan, puisi karya sendiri. Kemudian teman-teman yang tidak bisa membuat puisi, teman-teman bisa mencari karya puisi yang lain, karya sastra yang lain, mencari puisi dari sastrawan lainnya, kemudian menentukan gitu kan, jadi lebih dapat soulnya, lebih menjiwai dan lebih dipahami. Kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Ya pilih apa saja terserah, yang penting menjiwai. Jadi nanti kita bisa menilai ininya ya, menilai cara bacanya atau segala macam. Jadi prakteknya di sini gitu. Dari puisi ini karya Chairil Anwar, judulnya Aku. Berarti aku itu bercerita tentang miliknya gitu ya. Kita lihat kata-kata yang dia gunakan. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Nah, di sini menggunakan ini banget ya, kata kiasan atau ungkapan yang tak perlu sedu-sedan itu. Kemudian aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi makna dari puisi ini menurut yang saya dapat ya. Jadi puisi ini menceritakan tentang pengarangnya sendiri ya, yaitu Chairil Anwar. Nah, ada kata-kata yang sangat ini ya, ditegaskan di sini. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Ini adalah penekanan-penekanan kayak rasa yang ingin diungkapkan kepada orang-orang gitu, bahwa si penyiar ini, Chairil Anwar ini punya jiwa yang bebas gitu. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Dia adalah dia orangnya bebas. Jadi misalnya ada tak seorang, kan ada kata di sini, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Jadi kayak walaupun orang yang ada orang-orang mungkin di sekitarnya membujuk dan segala macam, dia menegaskan bahwa saya adalah saya, dan saya adalah orang yang bebas, tidak bisa dikekang dan tidak bisa dibatasi gitu. Begitu ada lagi, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Jadi
apapun yang menghalangi itu, walaupun itu perih atau misalnya menyakitkan bagi dia, uh, dia ya nggak apa-apa, itu adalah hidupnya gitu. Dia orangnya tuh yang bebas, free gitu, tidak ingin ada batasan-batasan. Maka di terakhir itu ditekankan bahwa dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sampai saking ingin menggambarkan kebebasannya, ya dia tidak mempedulikan kata-kata orang lain yang mungkin bisa membatasi idenya. Dia menekankan di situ, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu menggambarkan dia sangat dinamis, sangat bergairah dalam menjalankan hidupnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini dalam puisi ini ya, menurut yang saya dapat, manusia harus tegar, kokoh, terus memperjuangkan apa yang ingin dicapai, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Itu kan ditekankan. Kemudian makna yang kedua adalah manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Itu ditandai dengan aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Dia memiliki kelemahan gitu, tapi ya dia berani untuk mengakuinya. Kemudian makna yang ketiga adalah manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Nah, ini bisa kita dapatkan di yang terakhir ya, ditegaskan ya, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya di situ adalah dia ingin mau berkarya sampai karyanya bisa diterima gitu, diterima dalam hal bisa dikenang sampai selama-lamanya. Jadi seperti itulah kira-kira ininya makna dari puisi ini. Ada yang ingin bertanya? Tugasnya nanti, jadi teman-teman bisa memikirkan dulu gitu, nyari-nyari, nanti di pertemuan terakhir nanti saya sampaikan lah kapan uh, kapan mempresentasikan atau nanti membacakan puisinya di live class aja gitu. Jadi teman-teman yang bisa memilih puisi ya, memilih puisi, kemudian nanti akan membawakan supaya lebih seru ya kelasnya kalau teman-teman pada membaca gitu kan, dan kita bisa membandingkan, menilai dengan langsung. Gitu. Ini adalah pertemuan ke-11, berarti tinggal 3 pertemuan lagi ya, dan UAS gitu. Ya materi kita juga tinggal 1 bab, jadi mungkin nanti bisa inilah di pertemuan terakhir mungkin bisa ditutup dengan pembacaan puisi dari teman-teman. Sekarang bisa disiapkan ininya puisi yang ingin dibacakan kan, nanti kalau sudah
saya tentukan, oh pertemuan kayak ini atau minggu depan membaca gitu. Nanti saya sampaikan di akhir pertemuan selanjutnya. Iya, masih lama, ini baru kelas 1, Mbak. UAS, ujian akhir semester. Jadi kelulusan untuk naik kelas 2 gitu ya. Ini semester 1 ya, berarti kelulusan untuk maju ke semester berikutnya. Oke, berhubung waktunya udah tinggal kurang dari semenit ya. Takutnya lagi kayak pas kelas ekonomi, saya nggak sadar bahwa waktunya udah habis ternyata. Saya ngomong-ngomong habis. Maaf ya waktu pertemuan sebelumnya. Saya lupa tutup kelasnya. Nggak sadar waktunya habis. Jadi oke deh, terima kasih ya untuk malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan kata dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih.